Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada hari ini saya akan mewawancarai guru teman rekan sejawat saya di jurusan TKJ. Kebetulan sama mengajar di jurusan TKJ. Pada hari ini sebelum saya melakukan observasi, saya akan melakukan dulu pra-observasi. Nama saya Sandi Kurna Rahayu, rekan sejawat saya Idai, guru kelas 10 sama kelas 11 di jurusan TKJ. Kebetulan kami di sini sama mengajar di Satuan Pendidikan SMK Negeri Puspahyang. Langsung aja Pak Idai ya. Tadi udah ada pembukanya, kita langsung ke pokok bahasan. Assalamualaikum Pak Idai, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak sekarang juga sama? Alhamdulillah sehat selalu, semangat selalu. Jadi gini Pak Idai, kegiatan pra-observasi ini bertujuan bukan untuk mengevaluasi atau menjudge Pak Idai bagaimana cara mengajar di kelas. Jadi di sini tujuannya untuk sharing-sharing atau bertukar informasi. Tujuannya untuk apa? Untuk peningkatan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu meningkatkan percaya diri Pak Idai waktu pembelajaran di kelas. Nah, mungkin sebelum ke observasi ada beberapa pertanyaan, mungkin boleh ya? Silakan Pak. Ya, boleh silakan. Nah, yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Pak Idai nanti di kelas seperti apa gitu. Baik, untuk masalah tujuan pembelajaran yang akan saya bahas di waktu sekarang gitu Pak ya. Untuk masalah pembelajaran tujuannya saya itu mengambil materi untuk masalah pengkabelan untuk jaringan LAN gitu. Iya. Nah, untuk jaringan LAN mungkin sebelum ke sana tujuan pembelajaran yang akan saya ambil itu adalah menekankan atau siswa atau peserta didik itu mampu membuat kabelnya terlebih dahulu. Sebelum kita membuat jaringan LAN-nya, mungkin ada progres yang harus dicapai, beberapa step yang harus dicapai sebelum ke sana, yaitu saya mengambil peserta didik harus mampu dulu membuat pengkabelannya gitu. Seperti itu. Iya, tujuan pembelajaran. Nah, gini Pak Idai, sebelum ke tujuan pembelajaran mungkin kemampuan tiap peserta didik kan berbeda-beda ya. Mungkin dari segi belajar, dari segi minat peserta didik kan ada, misalkan ada anak suka nonton atau audio visual, atau anak suka kinestetik atau yang sebagainya. Itu cara membeda-bedakan atau membagi peserta itu ada cara nggak atau metode ada nggak gitu ya, untuk masalah si anak itu memisahkan antara yang suka kinestetik, kemudian audiovisual, kemudian teman-teman di kelas itu metode yang saya buat di sana sebelum ke pembelajaran. Saya menggunakan metode pretest dulu gitu ya. Baik pretest melalui aplikasi, melalui web atau melalui kuisis. Jadi si anak nanti ada beberapa soal yang di sana saya buat yang berarah ke sana gitu. Kinestetik sama audio visual seperti itu. Jadi sudah ada strategi atau metode yang akan nanti Pak Idai lakukan. Terus untuk rencana kegiatan menggunakan metode PJBL atau PBL gitu Pak, kira-kira untuk pengkabelan nanti gitu. Kalau saya kebanyakan sih di produktif Pak menggunakan PJBL ya, project. Jadi hasilnya ada gitu, baik itu project yang nyata, project video atau project konten atau project yang lainnya, itu saya rata-rata menggunakan di rencana pembelajaran saya itu adalah PJBL. PJBL. Nah, nanti untuk hasilnya berarti diferensiasi produk ya Pak? Betul sekali. Jadi peserta didik itu menghasilkan produk berupa kabel yang sudah jadi, yang sudah diaplikasikan oleh anak. Terus yang untuk rubrik Pak, penilaian, metodenya seperti apa nanti Pak? Hasil kalau misalkan anak itu udah membuat produk itu, untuk penilaian ke anaknya seperti apa gitu Pak? Kalau untuk masalah rubrik itu sudah disiapkan ya. Masalah rubrik itu baik dari segi pengetahuan, keterampilan atau praktik gitu.
Jadi ada 3 metode yang sama saya buat, itu keterampilannya, pengetahuannya, sama praktikumnya. Nah, di dalam keterampilan ada sub-sub yang harus saya buat gitu. Kemudian di pengetahuan juga sama seperti itu. Kemudian yang di praktikum sama. Jadi rubrik penilaiannya sama saya sudah dibuatin, insya Allah sudah jelas di sana. Tapi ada 3 rubrik yang akan saya buat. Praktikum, keterampilan, sama pengetahuan. Oh iya, sangat kompleks ya Pak. Insya Bagus Allah, sekali. ya, insya Allah. Mungkin ini pertanyaan yang ini di kelas apa kira-kira Pak? Ya, Saya akan untuk hari sekarang ya, Sekarang. mungkin hari sekarang di kelas 10 TKJ 1, besok di kelas 10 TKJ 2 sama TKJ 3. Oh, jadi ini untuk targetannya sekarang kelas 10 TKJ 2 dan TKJ besok 3. TKJ Ya. 3. Betul. Ya, mungkin mudah-mudahan besok waktu kita melakukan, atau sekarang aja ya, kita Ya, melakukan observasi kegiatan pembelajaran di kelas, saya minta waktunya, mohon dipersiapkan, dikondisikan untuk siswanya. Mungkin pra observasi yang saya lakukan sama Pak Ida hari ini dan sekarang langsung melakukan observasi, mudah-mudahan mendapat kelancaran. Amin, amin. Tidak ada hambatan-hambatan dari Pak Ida, dari peserta didik, dari saya. Mudah-mudahan pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Baik, Terima kasih ya Pak Ida. Sama-sama Pak. Siap, sama-sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya adik-adik, Pak Idai, sesuai dengan jadwal barusan setelah pra observasi hari ini, jam ini Pak Ida akan melakukan kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini akan mempraktekkan kabel UTP. Harapan saya dari observasi kegiatan Pak Ida di kelas, mudah-mudahan kondusif, tertata dengan baik, tidak ada hambatan-hambatan terjadi pada peserta didik. Nah, waktu dan tempat saya persilakan Pak Ida. Saya nonton di situ aja Pak Ida ya. Baik, silakan Pak. Baik teman-teman, kita mulai saja. Bapak observasi juga sama di sini. Semua kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita melaksanakan pretest dulu. Tadi kan sudah ya, pretestnya tadi sudah kita laksanakan, berarti tinggal melanjutkan ke pembelajaran materi selanjutnya gitu ya. Tapi setelah sama saya lihat di sana hasil pretest itu ada 68% lulus, berarti sisanya gitu ya. Padahal ini materi belum dikasihkan. Pengetahuan Anda di awal itu sudah sangat luar biasa secara teori. Berarti sekarang secara praktikum ya, seperti itu. Apa yang akan kita praktekkan hari ini? Yang akan dipraktekkan hari ini adalah membuat kabel jaringan. Membuat kabel jaringan. Satu, kita akan buat jaringan kabel jaringan menggunakan UTP sama RJ45 itu yang straight. Ya, yang straight dulu. Kita akan buat yang straight dulu. Yang pertama, urutannya putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. Itu sudah dihafal tadi, sudah aman, tinggal kita praktikan saja. Ya, seperti itu ya. Coba Adian, apa tadi untuk urutan straight itu? Putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat. Oke, keren. Terima kasih. Tepuk tangan buat Dian. Hebat ya, keren ya. Baik, secara teori kita sudah beres. Kita hari ini praktikum saja untuk masalah pengkabelan. Kabelnya sudah ada, RJ45-nya sudah ada, crimping toolnya sudah ada. Kita langsung praktik saja. Apa masalahnya? Saya buatin kabel kabel urutan straight dengan RJ45 sama UTP yang sudah disediakan. Seperti itu ya. Sama saya dikasih waktu 5 menit harus beres untuk membuat kabelnya. Siap ya? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Silakan, di sana sudah ada kabelnya, tinggal dibuka, dipakai. Bagi yang kurang nanti sama saya dikasih kembali ya untuk masalah alatnya. Silakan, yuk kita mulai langsung praktek saja.
Krimpingnya sama apa? Alatnya disediakan, silahkan dibuka. Pakai alatnya. Sama saya 5 menit ya, beres ya. Siapa? Oke. Teman-teman yang sebelah sini, gak apa-apa dipotong lagi. Tapi ingat, salah satu kali itu tidak bisa dipakai kembali ya. Seperti itu. Tidak bisa dipakai kembali, maka harus benar. Satu urutannya, kemudian tembaga kabelnya itu harus kelihatan di paling ujung ya, di paling ujung. Coba dipraktikan. Untuk melihat tutorial ada di web di sana untuk masalah project materi, kemudian tutorial sudah ada di web saya. Di sana tinggal dibuka. Materinya tinggal di-download, tutorialnya tinggal dipahami seperti itu. Silakan. Monggo yang sebelah sini. Yang sebelah sana dipotong aja, langsung dipotong lagi. Nah, itunya sama krimpingnya. Nanti sama saya dikasih lagi. Nah, ini krimpingnya, maaf. Nah, itu dipotong. Sok dipotong semua. Dipotong. Ada yang sudah jadi? Sudah Pak. Coba saya akan cek ya. Kelompok 1. Ayo cepetan, Cah Haji. Coba saya lihat. Coba dicek sama dia nih, cek coba. Berarti untuk pengecekan oleh alat pengecekan adalah tester. Ketika dicek, berarti kalau urutan strike itu urutannya dari angka 1 sampai 8 itu harus bersamaan. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Nah, ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah beres nih. Silakan, ada lagi yang sudah? Coba saya lihat. 1 kelompok Dian sudah. Ini kelompok Denis. Coba Denis nih, pakai 1 ke alat yang sebelah sini, 1 lagi ke sebelah sini. Yo, pakai dites lah. Coba dicek dulu di sana. Sudah, Denis sudah beres? Ada? Coba saya lihat. Nah, mantap, sip. Siapa lagi yang sudah? Udah, saya nih udah. Coba yang ini, saya lihat. Nah, ini terjadi masalah berarti ya. Nah, ini terjadi masalah. Nah, biasanya ini kalau sama saya lihat untuk masalah urutan pengkabelannya udah benar, biasanya ada yang di konektornya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ininya udah benar. Nah, masalahnya adalah ini bukan hal dari konektor saja, tapi tembaga kabel yang tidak masuk ya. Tembaga kabel ini yang tidak kelihatan. Coba yang ini kelihatannya. Hah? Coba saya yang ini. Kita cek. Tuh, 2, 3, 4. Oke, bagus ini. Nah, ini bagus nih. Udah beres ya? Ini namanya apa? Tester. Yang ini apa? Kabel apa? Kalau yang ini konektornya? Oke, good. Sip. Paham ya? Berarti nanti diproses harus sudah 100%. Ada lagi? Coba Cahyani kelompok 1 saya lihat. Kembali ke ranahnya. Keren ini. Tadi yang pertama tidak beres ya. Sekarang udah beres ini. Tuh. 1 coba dicek sama Cahyani sendiri. Coba dicek. Nah, salah ini. Nah, konektor. Oke. Good.
terus sebelah situ yang satu lagi. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pak, nurung Pak. Nurung putih hijau ini. Hijau. Kurang masuk. Tadi beres tadi. Beres. Sip, kah? Udah beres, makasih. Ada lagi? Belum. Tadi gagal Pak. Gagal, yuk. Sebelah sana udah beres, Aris? Coba saya lihat, cek sini. Nah, ini masalahnya berarti ini mah yang banyak yang terjadi masalah ketika pembuatan kabel itu ada yang tidak nyala. Karena apa? Satu, kabelnya jadi yang tadinya urutannya standar harus seperti itu, tapi kebalik ya, seperti itu ya. Tidak apa-apa. Tapi ketika ini sudah dipaten oleh Crimping Tool itu tidak bisa dibuka kembali. Gagal untuk masalah konektor RJ45 tidak bisa dipakai kembali. Baik, seperti itu ya. Ini untuk masalah pengkabelannya. Berarti kita tinggal evaluasi. Siapa yang bisa menerangkan kembali dari awal sampai akhir? Silahkan, ada? Sama saya tanya, Adian, apa saja yang harus kita ada untuk membuat kabel jaringan straight gitu, untuk tipe straight? Apa saja? Yang pertama adalah kabel UTP. Terus? Yang kedua adalah Crimping Tool. Oke. Yang ketiga adalah konektor RJ45. Oke. Yang keempat adalah pengupas kabel Crimping Tool. Oke. Yang kelima adalah kabel tester Pak. Oke. Bukan kabel tester ya, untuk Pak. mengecek kabel hasil dari pekerjaan kita. Ya, seperti itu ya. Oke. Coba urutan yang straight apa, Adian? Teman-teman ada urutan straight? Aris, urutan straight? Oke. Terus kelompok ini siapa? Untuk siapa? Urutannya Cahyani. Sebelah sana ada? Sebelah sana, Denis, silakan yang hafal. Oke, tadi sudah diulas kembali ya, dari mulai segi alat, kemudian mulai siapa yang bisa menjelaskan untuk membuatnya, alurnya apa saja? Dari mulai membuat gitu, alatnya sudah ada, kabelnya sudah ada, testernya udah ada, cara membuatnya dari step by step, siapa yang bisa jelaskan itu? Silakan. Yang bisa jelaskan itu? 1, berarti kita siapkan kabelnya. 2, kupas kabelnya kan kayak gitu ya. Kemudian kabelnya diurutkan ya, dirapikan sesuai warna. Oke, setelah itu kita masukkan ke konektornya. Setelah dimasukkan berarti langsung dicek. Setelah di Crimping Tool itu langsung oleh kabel tester. Baik, terima kasih untuk masalah pengkabelan secara praktikum sudah. Sekarang kita post test ya. Silakan buka handphonenya atau buka komputernya. Siapa? Joinmyquiz.com tuh. Joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com dengan password 112908. 908. 112908. Nah, udah masuk Diansa. Tadi di pretest itu yang pertamanya Aris, yang kedua itu Faiz ya. Yang ketiga Diansa Putra. Nah, sekarang coba saya akan lihat. Udah nggak apa-apa. Sok, lanjut. Coba saya lihat di sini. Iklannya di skip saja ya. Kalau ada iklan skip saja tuh. Siapa? Oke, udah selesai Denis.
Dian udah selesai di sana? Pak. Wih, mantap. Sekarang yang dapat nilai 100 di sini udah 1 2 3 4 5 6 7 8. Udah 8 orang nih. Yang 90 1 2 3 4 5 6 7 7. Yang 80 1 2 3 4. Nah, ini sisanya belum nih. Yuk kerjakan. 8 orang lagi. Kita stop ya. Oke, beres. Nah, ini nilai satunya sekarang jadi berubah ya. Satunya adalah Dian Saputra, keduanya adalah Putri, ketiganya adalah Dipa Nadia. Hebat, tepuk tangan buat mereka tuh. Hebat ya. Baik. Dari post test ini, hasil praktikum Anda nanti sama saya dikumpulkan, dikasih nama per kelompok, itu akan ditilai sama saya, dicek kembali. Berarti dikasih nama sesuai kelompoknya gitu ya, sesuai kelompok. Kalau ada di situ 3 orang, berarti 3 kabel yang akan dikesayahkan. Ya, 3 orang berarti ada 3 kabel, dikasih nama, nanti dikumpulkan di KM-nya sama saya akan diambil, itu akan dinilai kembali. Nah, setelah proses pembelajaran ini selesai untuk masalah apa? Masalah pengkabelan, berarti kita tinggal mengaplikasikan di jaringan yang akan kita buat. Kabel itulah yang akan kita pakai. Berarti materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah membuat jaringan LAN sederhana di kantor di lab ini gitu. Coba saya tanya, saya evaluasi lagi. Kalau kabel straight itu digunakan untuk menghubungkan yang berbeda. Kalau straight apa kalau crossover? Bukan perangkat yang sama. Oke, kalau yang sama itu contohnya apa saja? Komputer ke komputer, terus router, terus switch dengan switch, terus akses point dengan akses point, laptop dengan laptop. Nah, itu kita menggunakan kabel yang crossover. Nah, seperti itu evaluasinya. Terima kasih ya, refleksinya. Nanti untuk masalah pembelajaran selanjutnya kita lebih happy lagi ya, lebih hepan lagi ya, lebih bergairah lagi ya. Dan hari ini jangan ada banyak yang galau-galau ya, seperti itu ya. Yang kayak gitu dibuang-buang tuh, yang kayak gitu. Seperti itu. Pacarnya nanti segera diputus-putuskan ya, seperti itu ya. Jangan dibawa terus pacarnya gitu. Seperti itu. Sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Oke. Nah, untuk hari ini berarti sama saya kabelnya nanti akan dibawa, kumpulkan di KM-nya sesuai kelompoknya, sama saya akan dievaluasi. Untuk nilai post-testnya sama saya tinggal di-download, tinggal diamankan gitu ya. Praktikumnya berarti sudah, nilai pengetahuannya nanti tinggal dibuka di web idai.web.id. Di situ ada materi, di situ ada tutorial lagi, di situ ada untuk latihan lagi. Tinggal dibuka di bahan pembelajaran idai.web.id, ada bahan pembelajaran, masuk ke materi yang pengkabelan. Di situ ada tutorialnya, di situ ada materinya, di situ ada latihannya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Baik, mudah-mudahan kita sehat semua. Terima kasih atas hari ini. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, hasil dari pembelajaran ini mudah-mudahan kelas 10 TKJ 1 mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih lagi. Silakan dieksplor lagi ke depannya, jangan sampai di situ pengetahuan dan keterampilan. Terima kasih Pak Idai. Sama-sama Pak. Untuk besok mungkin kita akan melakukan pasca observasi ya, hasil dari observasi hari ini. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Bapak kita semua. Oke. Sekarang kita langsung istirahat saja. Anda makan, Anda minum, Anda jajan gitu. Hari ini kita sudah beres ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini setelah saya melakukan observasi ke kelas Pak Iday yang kemarin di kelas 10 TKJ 2, akan melakukan pasca observasi di mana saya akan menanyakan hal-hal yang menarik, hambatan, tantangan, dan rencana aksi hasil dari observasi kemarin di kelas Pak Iday 10 TKJ 2 ya Pak Iday. Ya betul Pak. Apa kabar Pak Iday? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Bapak juga? Sehat, Alhamdulillah. Nah, Jadi begini Pak Iday, setelah kemarin saya melakukan observasi di kelas Pak Iday ya, terutama untuk mata pelajaran membuat kabel UTP Ya. terdiri dari kabel UTP straight dan cross. Ada beberapa pertanyaan mungkin dari hasil observasi saya di kelas, terutama untuk yang pertama mungkin perasaan Pak Iday selama saya observasi bagaimana gitu. baik ya. Begini ya Pak ya, kalau untuk masalah perasaan ketika mengajar, jangankan ada yang mengawasi gitu ya, tidak ada yang mengawasi pun kita itu masih gimana gitu sama anak, karena beda-beda gitu, tiap anak itu beda-beda harus bagaimana gitu si anak menyikapinya gitu. Apalagi ini ada yang mengawasi gitu ya, jadi saya pikirannya jadi dua gitu, ke sana harus baik, ke anak harus baik, gimana kan seperti itu. Tapi alhamdulillah meskipun tegang ya seperti itu Pak, tapi kalau sesuai dengan alur yang sama saya sudah buat, Sintak ya jadi aman seperti itulah, mungkin iya. seperti itu. Oh berarti Pak Iday sudah melaksanakan sintak PJBL-nya ya? Ya betul sekali. Dalam melaksanakan sintak PJBL ada hambatan nggak dari anak gitu pas pembagian kelompok yang kemarin Pak Iday dikelompokkan beberapa kelompok itu? Ya kalau hambatan masalah-masalah yang timbul dari PJBL itu sebetulnya banyak sekali ya. Karena yang berbasis proyek itu baik dari segi anak, alat kan seperti itu ya. Ya. Jadi hambatannya ada gitu. Dari pembagian kelompok saja ada yang aktif, ada yang tidak kan seperti itu ya. Ya. Kemudian kalau dari sarana ada yang kebagian, ada yang tidak kan kayak seperti itu. Tapi semuanya harus sama kan seperti itu. Ya. Makanya dibagi-baginya yang tadinya untuk 1 orang bisa jadi 2 orang kan kayak seperti itu. Jadi Alatnya. menyesuaikan dengan Betul. kondisi yang ada gitu, Betul supaya sekali. pembelajaran yang Pak Iday laksanakan sesuai dengan sintak-sintak yang ada. Nah, yang selanjutnya itu hambatan dari diri Pak Iday ada nggak? Misalkan untuk menanggulangi secara dari sarana prasarana, hambatan anak kejiwaan anak gitu dalam proses pembelajaran Pak Iday gitu. Kalau hambatan untuk masalah pembelajaran di PJBL kemarin itu kalau terkait sarana dari saya pribadi gitu ya Pak ya, untuk masalah pribadi saya gitu. Jadi kemarin itu karena kesiapannya untuk mengajar itu kemarin tidak sempurna karena tidak tahu mau diawasi oleh Bapak observasi oleh Bapak gitu ya. Supervisor. Jadi sama saya itu tidak disiapkan dengan baik gitu ya. Saya nggak bawa laptop, pakai komputer kan sama Bapak kemarin kelihat gitu ya. Kemudian proyektor belum dipasang gitu. Kemudian teman-teman itu masih belum dikondisikan kan anak-anak seperti itu. Jadi hambatannya seperti itu, maka tidak sekondusif yang diharapkan, tapi sesuai sintak yang sudah ada. Mungkin dengan begitu Pak Iday untuk kedepannya gitu, untuk mempersiapkan sesuatu sesuai dengan sintak PJBL Pak Iday dalam melaksanakan KBM di kelas, ada nggak rencana kolaborasi dengan pihak tertentu, misalkan dari Wakasarana atau misalkan Tulmen yang ada di lab TKJ-nya atau gimana gitu Pak? Ya, tentu itu nanti untuk pembelajaran selanjutnya, apalagi masalah proyek, nanti semuanya akan kolaborasi dengan sarana untuk menyiapkan persiapannya kan gitu Pak. Untuk alat saya akan koordinasi dengan pihak sarana seperti apa nanti. Jadi sebelum pembelajaran nanti saya bakal koordinasi dulu mana yang kurang nih. Nah berarti kalau kurang kita harus bagaimana nih solusinya kan gitu. Apalagi kalau dengan Tulmen itu saya bekerja sama baik dengan beliau gitu di lab. Tentu beliau yang suka membantu saya ketika mau pembelajaran dimulai seperti itu. Ya mungkin rencana-rencana tersebut ya mudah-mudahan terlaksana dengan baik, apalagi setelah mengevaluasi dari
kegiatan pembelajaran yang kemarin. Insya Allah, Nah, ya. kapan kira-kira rencana itu akan dilaksanakan gitu Pak? Jadi untuk masalah pembelajaran mungkin setelah diobservasi kemarin jadi pembelajaran apa gitu buat saya gitu Pak. Berarti saya mau ada observasi atau tidak ada observasi, ketika saya mau mengajar, persiapan mau mengajar itu harus betul-betul disiapkan dengan baik. Oh, iya. Berarti sudah harus terbiasa ya. Betul. Jangankan untuk ada supervisor, walaupun tidak ada supervisor, kita sudah terbiasa sekali. dengan hal itu demi kemajuan dan pendidikan, kualitas pendidikan di sekolah Ya, kita. benar sekali, Mungkin Pak. itu Pak Idai hasil pasca observasi, mudah-mudahan tidak menjadi ganjalan hati. Bukannya saya menjas, Terima kasih, tapi Pak. ini kan Ya. sharing gitu. Ya, betul sekali, Pak. Jadi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran guru yang ada di SMK Puspahiyang, khususnya Pak Idai secara pribadi, terima kasih waktunya Pak Idai. Terima kasih, Selamat sama-sama. siang, Selamat kembali siang lagi kembali, ke Pak. aktivitas. Ya, baik. Terima kasih, Pak ya. Oke.